Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Diana Hariria. Saya sebagai guru kelas 6 di MI Miftahul Ulum, Triharjo, Kabupaten Gresik. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, program studi guru kelas MI di Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207224379. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 MI Miftahul Ulum dengan materi statistika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Bu Iza bergembira. Alhamdulillah, kita sehat semua, nggih? Oke, sekarang Bu Iza mau absen dulu. Siapa teman kalian yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita harus bersyukur karena kita telah diberi kesehatan oleh Allah. Oke, selanjutnya saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Abid, silakan. Istidadan doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wansyur alaina rahmatan min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Coba sekarang Bu Iza mau tes mentalnya dulu. Potret diri Anda. Kita lihat ya, semuanya lihat papan tulis. Pusatkan pandangan Anda ke bayangan hitam foto di bawah ini. Oke? Kepalanya ditegakkan. Ambil nafas. Miring sedikit, miring. Nah, bagus. Posisikan sesuai gambar. Bagus, jangan lupa senyum. Senyum, 1, 2, 3, ya. Inilah potret diri Anda. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Iza akan menerangkan tujuan pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang statistika, modus, median, dan mean. Tujuan yang pertama, penerapan modus, median, dan mean dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar bagaimana modus, median, dan mean itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengolahan dan menghitung modus, median, dan mean. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan bisa mengolah dan menghitung modus, median, dan mean. Kemudian menyajikan hasil perhitungan tersebut, kemudian menarik kesimpulan hasil perhitungan modus, median, dan mean secara logis dan tepat. Bu, kira-kira apa sih manfaat pembelajaran kali ini? Manfaatnya, 1. Mengetahui rata-rata nilai ujian. Contohnya, siapa yang masih ingat dengan nilai ulangan semester 1?
Naila. Bahasa Indonesia 95, Matematika 98, IPA 95, Bahasa Indonesia 95. Oke, dari nilainya Naila itu kira-kira rata-ratanya berapa Naila? 95. 95. Kenapa kok 95? Karena nilainya kebanyakan 95. Oke, sekarang Linda, berapa nilai ulangan semester 1? Matematika 90, Bahasa Indonesia 85, IPA 85, IPS 85. Oke, dari data tersebut, nilai tersebut kira-kira berapa rata-ratanya Linda? 85. 85. Kenapa? Karena nilai 85 terbanyak di ulangan Linda. Nah, yang kedua, membantu mengatur uang bulanan. Ini biasanya ayah ibu kalian di rumah mengatur uang bulanan menggunakan modus, median, atau mean, biar tidak boros. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, menentukan produk paling laris. Modus bisa membantu pedagang tahu barang apa saja yang paling sering dibeli. Itu tahu Jombang, atau tahu Malang, atau tahu Samben, gitu ya. Manfaat yang keempat, melihat posisi kita dalam data. Median bisa membantu kita melihat apakah kita di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kemudian hal-hal apa saja yang akan dinilai dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama, nanti sikap kalian akan dinilai Bu Iza. Mencakup apa saja? Menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kalian mengambil giliran dan berbagi tugas. Mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau menanggapi pertanyaan. Kemudian yang dinilai yang kedua yaitu pengetahuan. Nanti akan Bu Iza berikan tes uraian atau pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman kalian tentang modus, median, dan mean. Penilaian yang ketiga, dari keterampilan kalian akan dinilai Bu Iza tentang modus, median, dan mean, bagaimana cara kalian membuat diagram batang, garis, atau lingkaran. Pembelajaran kali ini dalam garis besarnya kita akan membahas statistika. Statistika ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama bisa dilihat di papan tulis, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak dalam suatu data. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, jadi harus diurutkan dulu. Kemudian untuk mengetahui posisi tengah kita membagi 2. Oke, yang ketiga, mean atau rata-rata. Rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Nah, nanti kita akan belajar 3 ini. Contoh yang pertama, Bu Iza punya buah mangga, mangganya ada berapa? 2. Apelnya ada berapa? 3. Anggurnya ada? 5. Pisangnya ada? 2. Dari data ini, yang paling banyak atau yang paling sering muncul adalah buah anggur. Nah, ini namanya modus. Modus dari data ini adalah buah anggur. Selanjutnya, di sini ada 5 siswa SD kelas 6. Di situ ada Dayu, umurnya 11 tahun, Siti 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, Edo 13 tahun. Sekarang Bu Iza tanya, di sini apakah sudah urut? Sudah. Dari terkecil ke terbesar. Datanya ada 5. Kita ambil yang tengah. Siapakah yang berada di tengah? Siapa? Udin. Berarti Udin sebagai median. Udin berusia 12 tahun. Data yang kedua, Dayu, Meli, Siti, Udin, Beni, Edo. Ada berapa siswa? 6. Ada 6. Siapakah yang di tengah? Siti dan Udin. Siti dan Udin ini berada di tengah atau berada di nilai median. Nah, kalau genap seperti ini, nanti usianya 11 tahun dan 12 tahun dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Median dari data ini adalah 11,5. Setelah ini Bu Iza akan bentuk kelompok diskusi. Bu Iza sudah bagi nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 bisa dilihat di layar, kelompok 2,
Dicari namanya masing-masing, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini Bu Iza akan menyajikan video, tolong dilihat, dicermati, dan dipahami dengan seksama. Dari penayangan video tersebut, kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak Dian. Bu, apakah kalau median harus diurutkan dari yang terkecil ke terbesar? Pertanyaan yang bagus. Bu, kalau median itu harus diurutkan dari terkecil ke terbesar? Harus. Kenapa? Karena median itu mencari nilai tengah. Kalau tidak urut, kita akan salah mengambilnya. Paham? Bu Iza akan memberikan lembar diskusi yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Contoh yang pertama ini, lembar diskusi yang akan dibahas. Barang paling laris dari penjual minuman. Ada 20 botol teh, 35 botol kopi. Nanti anak-anak disuruh mencari modusnya. Kemudian yang nomor 2, waktu tidur siswa. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Nah, nanti dilihat perintahnya bagaimana. Tidak usah ditulis, Bu Iza sudah berikan dan sudah siapkan lembar kegiatannya. Selamat mengerjakan, waktu mengerjakan 30 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke Bu Iza. Ada kesulitan? Insya Allah sudah paham semua, nggih? Perintahnya sudah jelas ya. Oke, waktunya sudah habis. Kalian sangat luar biasa. Selanjutnya kita presentasi hasil dari kelompoknya masing-masing. Saya persilahkan presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok kami menjelaskan modus. Teh kejual 20, kopi 35, jus 15, air mineral 35, susu 25. Modusnya adalah kopi dan air mineral karena sama-sama 35. Makna kedua jenis minuman tersebut adalah yang paling sering dibeli. Dan ini menunjukkan bahwa data memiliki 2 modus. Air mineral dan Kopi. kopi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk Mbak Afika. Selanjutnya kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami akan menjelaskan modus jumlah saudara. Dari data tersebut, modusnya yaitu 2 dan 3, karena sebagian besar siswa punya 2 atau 3 saudara. Oke, sudah jelas ya. Modusnya 2 dan 3. Artinya kebanyakan siswa kelas 6A memiliki saudara sejumlah 2 atau 3.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju, diwakilkan oleh Vida. Oke, tepuk tangan untuk Vida. Kami akan menjelaskan median waktu tidur siswa. Dari data tersebut, mediannya adalah 7, karena sebagian besar siswa tidur sekitar 7 jam per malam. Oke, berarti anak-anak kelas 6A sebagian besar tidurnya 7 jam setiap malam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari penampilan dan diskusi di setiap kelompok masing-masing, pemenangnya adalah kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kita semua, hebat. Nah, dari pembelajaran kita ini kesimpulannya yaitu yang pertama modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Yang kedua median, median adalah nilai yang berada di tengah. Mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, good job. Selanjutnya Bu Iza akan membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik secara individu yang kalian kerjakan sendiri-sendiri. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya untuk oleh-oleh ada tugas homework PR mengubah data menjadi cerita. Nah, ini nanti kalian diminta untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari lingkungan sekitar, yaitu dari rumah, sekolah, atau masyarakat. Kalian yang perlu dicari ada 3. 1, jumlah jam belajar. 2, jenis jajan yang paling sering dibeli. 3, jumlah anggota keluarga di rumah. Pilih salah satu saja. Langkah-langkahnya, lakukan survei kepada 10 orang, berarti nanti datanya ada 10. Kemudian catat dalam tabel, temukan modus, median, dan mean. Kemudian membuat laporan tertulis minimal 1 halaman. Jelaskan hasil temuanmu dalam bentuk presentasi video. Nanti video itu akan dikirim ke WhatsApp pribadinya Bu Iza. Semuanya sudah tahu nggih? Sudah paham? Ingat, materi kita besok adalah mengenal bangun ruang dengan benda konkret di sekitar kita. Jangan lupa belajar ya. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau ada salah, Bu Iza mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.